Ya, persiapan Indonesia menghadapi Arab Saudi terganggu dengan faktor non-teknis seperti penunjukan wasit yang sempat menjadi kekhawatiran PSSI. Namun apakah kepemimpinan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali juga membuat supporter Indonesia khawatir? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali dan supporter timnas Indonesia Agung Amrullah. Bung Akmal, Mas Agung, selamat sore. Selamat sore, salam sepak bola. Ya, Mas Agung, sudah mendengar suara saya? Oke, baik. Sebelum kita nanti sambil menunggu komunikasi kita dengan Mas Agung kembali tersambung, kita ketahui pemirsa bahwa nanti yang akan memimpin pertandingan ketika melawan Arab Saudi nanti malam adalah Ahmad Al-Ali, wasit asal Kuwait. Nah, kita akan tampilkan ini adalah profil dari wasit Ahmad Al-Ali asal Kuwait, berusia 41 tahun, sudah memimpin 56 laga. Dan kemudian dia sudah menjadi wasit FIFA sejak tahun 2016. Nah, ini menjadi salah satu kekhawatiran karena ada kekhawatiran bahwa wasit ini berasal dari wilayah yang sama dengan Arab Saudi sehingga kekhawatirannya akan bisa saja bertindak tidak adil ketika memimpin pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Saya mau tanya ke Bung Akmal dulu. Bung Akmal, kita punya pengalaman buruk ketika kita melawan Bahrain. Sehingga kita tidak pengen kejadian itu terulang kembali. Nah, ketika kemudian wasitnya sudah ditunjuk adalah Ahmad Al-Ali dan kemudian kita sudah protes tapi kemudian tidak digubris, tanggapan Anda bagaimana nih? Kira-kira kita bisa berharap tidak sih bahwa dengan wasit ini kita bisa fokus dengan pertandingan, para pemain tidak terganggu dengan keputusan-keputusan yang kontroversial, Bung Akmal? Ya, kita juga melawan Qatar di Piala Asia U23 juga mengalami hal yang sama ya. Kita dipimpin oleh wasit dari Timur Tengah dan ketika itu Rizky Ridho mendapatkan kartu merah dan kita juga mendapat penalti. Artinya kita patut untuk waspada ketika dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Karena bagaimanapun mereka punya kesamaan kultur dan bahasa, itu yang paling penting. Yang mungkin mereka bisa berkomunikasi antara pemain Arab Saudi dengan Ahmad Al-Ali dengan bahasa Arab, sementara kita tidak memahami bahasa mereka. Yang kedua yang harus dipahami juga adalah kenapa kita dipimpin oleh wasit Timur Tengah ketika berhadapan dengan Arab Saudi, sementara ketika melawan Irak kita akan dipimpin wasit dari Cina, Manning gitu kan. Nah, ini kan menarik. Kenapa ketika lawan Irak kita bisa dipimpin oleh wasit dari Asia Timur, tapi ketika kemudian berhadapan dengan Arab Saudi wasitnya dari Timur Tengah. Nah, ini yang menjadi catatan menurut saya dan sudah dilakukan protes oleh PSSI. Sayangnya kita tidak punya kekuatan di dalam AFC untuk bisa setidaknya memberikan tekanan agar wasit yang memimpin pertandingan ini dari negara yang lebih netral, misal Uzbekistan atau kemudian Jepang yang secara secara budaya dan sebagainya, secara budaya dan kultur serta bahasa berbeda justru dengan Ahmad Al-Ali ini. Dan artinya kita wajib khawatir sebagai penggemar sepak bola ya, walaupun sebagai pemain mereka tidak perlu kemudian memikirkan soal wasit ini karena fokus mereka adalah bagaimana memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi di laga yang sangat menentukan ini. Jadi dua pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Irak ini adalah partai final buat Indonesia selama 180 menit. Jadi menurut saya dengan segala masalah teknis dan non teknis yang kita hadapi, masalah non teknis kan selain masalah wasit ada masalah jadwal juga yang kita dirugikan. Bagaimanapun Arab Saudi diuntungkan sebagai tuan rumah, mereka main lawan Indonesia, setelah itu mereka istirahat, kita 2 hari berselang akan melawan Irak, baru kemudian Arab Saudi melawan Irak di partai terakhir. Kemudian juga sponsor juga bagaimanapun di babak keempat ini sponsornya Aramco, itu juga dari perusahaan Arab Saudi. Karena saya melihat ada persaingan yang sangat ketat ya antara Asia Timur dengan Asia Barat, di mana Asia Barat dalam hal ini negara-negara Timur Tengah tidak mau kalah dengan Asia Timur yang sudah meloloskan Jepang dan juga Korea Selatan. Jadi sisa dari 2,5 tiket lah bisa dikatakan ingin diambil oleh negara dari Timur Tengah. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sudah dibeli oleh 2 tim dari Timur Tengah, yakni Qatar sebagai tuan rumah dan Arab Saudi tentunya juga sebagai tuan rumah. Sayangnya FIFA harusnya bisa bersikap lebih netral ya dan bisa keluar dari tekanan AFC, di mana harusnya
laga ini karena dimainkan dengan single match harusnya dimainkan di tempat yang lebih netral di Jepang, Australia atau Korea Selatan. Tapi apapun ini sudah sebuah keputusan, jadi kita berharap semoga benar-benar Ahmad Al-Ahli ini bisa memimpin pertandingan dengan jujur, dengan baik, dan para pemain kita tidak terpengaruh secara psikologis dengan kepemimpinan wasit asal Kuwait ini. Ya, kalau Mas Agung bagaimana Mas Agung sebagai supporter timnas Indonesia yang saat ini ada di Arab Saudi, khawatir nggak sih laga Indonesia melawan Arab Saudi akan dipimpin oleh Ahmad Al-Ahli asal Kuwait, satu wilayah dengan Arab Saudi, Mas Agung? Ya, kekhawatiran kami sama seperti Mas Akmal ya. Ya ada juga kekhawatiran, tapi kita yakin lah, insya Allah bisa. Itu aja teman-teman supporter kayaknya kok yakin gitu. Tapi Mas Agung, sama tidak sih dengan rata-rata supporter begitu yang menganggap bahwa semua faktor non teknis kok kayaknya menguntungkan Arab Saudi? Ini kok kayaknya nggak adil nih, kayaknya ada sesuatu yang aneh nih. Merasa seperti itu tidak sebagai supporter timnas Indonesia, Mas Agung? Iya pasti, itu pasti dari penunjukan awal tuan rumah round 4 yang tidak netral ini ya dalam tanda kutip itu. Tapi kan bola bundar, jadi kalau kita terlalu mikirin itu malah bikin psikologi kita nanti akan makin drop. Jadi kita yakin aja lah wis gitu. Bola itu bundar gitu aja. Apapun mereka rencanakan, kalau bola itu bundar masih ada peluang gitu aja. Kami berkeyakinan gitu. Oke, kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari manajer timnas Indonesia Pak Sumarji yang menanggapi mengenai keputusan FIFA dan AFC tetap menunjuk Ahmad Al-Ahli. Berikut ini. Kalau berkaitan dengan soal pemain dulu ya, kita tidak akan terpengaruh siapapun yang akan memimpin pertandingan, baik karena ini sudah jadi keputusan dan tentu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan itu kami selalu menyampaikan kepada para pemain agar tidak sedikit pun berpikir negatif tentang wasit. Kita tetap fokus, mempersiapkan diri dengan baik. Soal wasit itu tidak usah terlalu dipikirkan karena kan jangan sampai terpressure gara-gara wasit, itu yang pertama. Yang kedua, untuk para fans, supporter dan masyarakat Indonesia tentu kami sangat berharap untuk bisa mendukung dan berpikir positif saja. Doakan saja mudah-mudahan wasit bisa memimpin pertandingannya dengan fair play. Ya, itu pernyataan dari manajer timnas Indonesia Pak Sumarji. Bung Akmal, track record dari Ahmad Al-Ahli ini seperti apa sih? Karena dia sempat ya memimpin laga ketika Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 3 tahun yang lalu, dan sempat membuat keputusan kontroversial mengesahkan gol Vietnam yang sebenarnya berbau handsball. Nah, menurut Anda bagaimana? Track recordnya apakah memang ini wasit yang agak bermasalah atau bagaimana nih? Iya, ini wasit yang menurut saya pengalamannya tidak menguntungkan Indonesia, maka itu kita wajib waspada sebagai penggemar sepak bola ya. Kalau para pemain memang benar apa yang dikatakan oleh manajer timnas Pak Sumarji bahwa para pemain harus fokus, tidak perlu terprovokasi dengan hal-hal non teknis yang yang terjadi saat ini, mulai dari jadwal, mulai dari sponsor, mulai juga dari wasit. Jadi sebenarnya kalau biar ada Arab-Arabnya juga seperti seperti Ahmad Al-Ahli, ya inna ma'al usri yusra gitu. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan kita harus meyakini itu kita bisa memenangkan pertandingan karena secara teknis sejatinya di lapangan kita nih prosentasenya 50-50 gitu kan. Kita punya kekuatan yang sejatinya kita tekanan itu ada di para pemain Arab Saudi. Tinggal bagaimana nanti ke depan di pertandingan nanti para pemain bisa tampil fokus, kemudian Patrick Kluivert misalnya bisa mempelajari bagaimana sistem yang dimainkan juga oleh Sintayong ketika kita menang 2-0 di babak ketiga lalu, dan itu merupakan kemenangan pertama kita sepanjang sejarah melawan Arab Saudi tanpa harus memikirkan Ahmad Al-Ahli ini. Walaupun memang dalam portofolionya Ahmad Al-Ahli ini termasuk wasit yang sangat kontroversial. Di pertandingan Liga Champion juga dia pernah Liga Champion Asia ya, dia juga pernah memberikan kartu merah dan kartu dan penalti yang diperdebatkan. Jadi menurut saya saat ini memang sudah diputuskan, jadi kita tidak punya pilihan kecuali kita berharap wasit benar-benar diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk bisa memimpin pertandingan dengan sportif, dengan fair play, dengan adil, karena bagaimanapun yang kita khawatirkan adalah 15 menit awal dan 15 menit akhir.
termasuk masa-masa injury time. Kita ingat ketika kita lawan Bahrain kan, kita kebobolan di menit-menit akhir ketika ada keputusan kontroversial dari wasit Timur Tengah. Nah ini juga kita harus antisipasi. Artinya apa? Mental para pemain harus benar-benar dijaga dan mereka harus masuk lapangan dengan keyakinan bisa mengalahkan Arab Saudi seperti ketika kita sukses mengalahkan mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dengan skor 2-0. Oke, baik. Mental pemain tetap harus terjaga, tapi kemudian juga supporter juga nih. Mas Agung, menurut Anda apabila nanti pada saat pertandingan ternyata kita menyaksikan ada beberapa keputusan Ahmad Al-Ali yang kontroversial. Semoga tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, menurut Anda respon supporter seperti apa nih sebaiknya? Karena kalau kita ketika melawan Bahrain kemarin, supporter kita kan sangat reaktif ya dengan hal semacam ini ya. Dan mungkin saja itu juga bisa berpengaruh terhadap mental para pemain yang kemudian nanti setelah pertandingan melihat media sosial dan segala macam. Menurut Anda sebagai seorang supporter melihat kinerja wasit itu seperti apa? Kalau misalnya ternyata terbukti ternyata ia tidak adil begitu, Mas Agung. Ya kalau memang wasit tidak adil wajar lah kita nanti bereaksi ya. Kita kan nggak akan memulai sesuatu kalau tidak istilahnya kalau nggak dijawil dulu ya. Kalau kita udah dikerjain ya mau gimana lagi ya. Namanya kan kebanggaan sudah sebuah timnas ya. Kalau timnas kita diganggu ya pastilah teman-teman netizen Indonesia ya bergerak gitu. Saya rasa ya itu wajar-wajar aja lah sebagai supporter gitu. Biar FIFA dan AFC itu sadar gitu loh. Nanti kalau kita biarkan ya mereka nggak sadar, mereka tetap pede kayak sekarang ini walaupun netizen Indonesia menghujat persoalan tidak netralnya pemilihan lokasi pertandingan, tapi ya FIFA dan AFC tetap jalan saja gitu loh. Apalagi seandainya kita diam, tambah mereka berkeyakinan bahwa pilihan mereka benar gitu loh. Jadi setidaknya kedepannya ada evaluasi dari FIFA dan AFC bahwa mereka juga wajib mendengarkan anggota-anggotanya yang notabene-nya mohon maaf ya tidak berlimpah dolar gitu loh. Jadi ya biar slogan fair play itu benar-benar terjadi gitu. Harapan supporter sih begitu saya rasa. Ya. Mas Agung, beberapa jam lagi ya, kurang lebih ya 5 jam, 6 jam kita akan menyaksikan pertandingan Indonesia Arab Saudi. Mas Agung sendiri persiapannya seperti apa? Nanti akan menonton langsung Indonesia melawan Arab Saudi, Mas Agung? Ini kami yang dari Mekah, kebetulan kami dari Mekah dan kemarin saya juga bertemu dengan teman-teman supporter yang ya rata-rata yang berangkatnya mulai dari hari Minggu, Senin itu ternyata mereka sudah berangkat ke Mekah. Dan hari ini sudah mulai dari jam 1 kayak yang tadi sudah sebagian teman-teman berangkat ke Jeddah. Walaupun pertandingan masih 5 jam lagi antara Mekah Jeddah kalau nggak salah sekitar 100 kilo ya mungkin kalau sekitar 1 jaman nggak sampai lah. Itu kita sudah persiapkan dari itu nanti kita ketemu di sana ya semoga aja support kali ini kita membawa kemenangan. Amin. Ya, amin. Itu udah kita bersama. Semoga kehadiran Mas Agung dan juga teman-teman supporter yang lain di sana bisa betul-betul bisa menambah semangat supaya timnas kita bisa menang melawan Arab Saudi. Mas Agung, Bung Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.